Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini. Selamat datang di channel Satrio Wijoyo. Di episode yang berbeda ini, kita akan membahas mengenai Honda Jazz RS tahun 2014. Tetapi sedikit update tentang Adi Mobilindo. Sekarang kita ada Honda Brio RS tahun 2016. Tapi ini udah sold karena ini adalah pesanan punya adik sepupu saya, Mbak Cindy namanya. Besok bakal kita kirim, tapi sebelumnya kita QC dulu. Request dari ownernya minta diganti klakson yang keren, yang kayak mobil-mobil Eropa. Kita pesankan klakson Denso dan nanti pemasangan oleh Bapak Tio seperti biasa. Di samping sini ada Toyota Fortuner 2011. Adalah Toyota Fortuner tipe G diesel matic. Mobil ini sangat menjadi idaman orang-orang karena selain dia badak, diesel, irit karena bisa diisi solar, kemudian jarang sekali trouble, dan mobil ini gagah tetapi irit ya teman-teman ya. Jadi barang gagah itu nggak mesti boros. Tanpa basa-basi, oh ya, di samping juga ada Toyota Hilux. Ini mobil yang saya pakai dari zaman SMA. Sekarang sudah ganti downpipe, kaca film saya pasang yang agak hijau-hijau gitu, terus audio sekarang kita pasang full dari Selo. Terima kasih Mas Gunawan yang sudah memberikan paket audio full buat Hilux saya, dan juga maksud saya itu mas kakak kandung saya ya. Dan Adi Mobilindo ini adalah bisnis rintisan saya dengan kakak saya. Nah, karena saya sudah lulus, saya akan lebih fokus dalam jualan mobil dan juga memberikan pelayanan kepada teman-teman semua. Apabila teman-teman mau mencari mobil, biayanya 5 juta, itu biaya minimal untuk sampai ke Temanggung. Jadi kalian tinggal ambil di Temanggung, barangnya di Jakarta nggak masalah. Untuk kontaknya bisa kontak di bawah Adi Mobilindo, atau bisa di nomor WA saya di Adi Mobilindonya ada. Seperti itu, mari kita bahas mobil ini. Ini adalah Honda Jazz RS tahun 2014. Jadi ini adalah Honda Jazz tipe GK, yang sebelumnya itu tipe GE ya teman-teman ya. Kalau GK ini sudah merupakan Jazz yang beda sasis dengan Jazz sebelumnya, beda body seperti itu. Karena ini adalah sasisnya monocoque, jadi ketika bodinya berubah, otomatis sasisnya juga sedikit banyak akan berubah. Nah, mobil ini dijual juga di Adi Mobilindo. Harganya nanti bakal dirilis sekitar 170 sampai 180 jutaan. Apakah mobil ini worth untuk dibeli di tahun 2021 ini? Sangat worth teman-teman, karena dengan harga segitu kalian dapat Honda Brio RS baru. Tapi ketika teman-teman membeli mobil ini di harga segitu, depresiasi harganya tidak akan sebanyak ketika kita membeli mobil baru. Memang ketika kita membeli mobil baru adalah sedikit tricky, tapi dengan adanya kami bisa meng-QC, memberikan jaminan kepada teman-teman untuk mobil yang bebas banjir, bebas tabrakan, kemudian siap pakai, dan pastinya oke teman-teman. Nah, kita bahas dulu mobil ini. Agak bawah Mbak, menjongkok aja. Di bagian depan mobil ini sangat revolusioner ya dibanding dengan Jazz sebelumnya, karena sudah proyektor yang sebelumnya enggak. Kemudian ada fog lamp di bawah biasa. Di sini bukan DRL, tapi ini adalah lampu senja yang warnanya putih juga teman-teman. Kemudian kita bahas mengenai grillnya, karena ini tipe RS. Jadi di sini ada emblem RS-nya. Kebanyakan mobil itu kalau tipe tertingginya itu jarang daripada tipe-tipe base-nya. Tetapi kalau Honda Jazz ini tipe RS atau tipe tertingginya itu malah lebih banyak daripada tipe-tipe yang base trim seperti Jazz tipe S. Seperti itu. Kalau Jazz tipe E saya kok jarang lihat ya, atau mungkin saya kurang informasi mengenai itu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Jazz tipe E bisa tulis di kolom komen di bawah. Karena base trim dari Honda itu yang paling bawah adalah S, kemudian naiknya E, kemudian ada RS. Kalau Mobilio ada Prestige, di tengah-tengah E dan RS. Seperti itu. Ini pakai mesin L15. Jadi mesin ini sangat banyak digunakan di kota-kota, maksudnya bukan digunakan di kota-kota, banyak digunakan di masyarakat untuk daily use maupun untuk kompetisi ya teman-teman ya, seperti ISOM dan lain-lain. Jadi mobil ini
amat sangat handal dan tangguh mesinnya. Seperti itu. Mari kita bahas di bagian sampingnya. Di bagian samping, karena mobil ini adalah mobil city car, pastinya mobil ini pendek, tidak ada buntutnya karena ini bukan sedan. Pintunya 2, ya iyalah pintunya 2 ya. Maksudnya pintu 2 itu sampingnya, kalau pintunya 1 itu yang coupe itu. Nah, di sini ada garis yang sangat-sangat tajam. Bentuk garis ini memberikan kesan estetika, juga memberikan reinforcement kepada pintunya ini sendiri. Saya lulusan teknik mesin tahun 2021 dan saya melihat sebuah cekungan ini itu bukan hanya sebuah estetika, tapi adalah sebuah reinforcement, dimana nilai dari inersia pintu ini ketika dibeginikan itu bakal lebih kuat ketika ada cekungannya daripada ketika dia datar. Seperti itu guys. Jadi ini adalah estetika sekaligus safety. Mantap sekali engineer Honda, mantap. Mari kita bahas di dalamnya. Mobil ini sudah pakai kunci keyless, jadi teman-teman nggak perlu nyolok kunci, di saku aja. Kalau bahasa Temanggunya digembol itu di saku. Kemudian tangan teman-teman disentuhkan saja di sini. Dia sudah buka sendiri, tapi karena ini sudah buka, kita kunci dulu seperti itu, dan bukanya tinggal seperti ini. Oke, tarik saja. Mari kita bahas dalamnya. Oh, sebelum bahas dalamnya kita bahas belakangnya dulu. Di belakang mobil ini lengkap dengan defogger atau pemanas kaca belakang. Jadi sedikit informasi bagi teman-teman yang mobilnya ada defoggernya, hati-hati ketika memasang atau melepas atau mengganti kaca film, karena defogger itu bisa rusak ataupun bisa putus ketika diganti ya teman-teman. Jadi harus sedikit lebih hati-hati daripada mobil teman-teman yang tidak ada defoggernya. Di bagian belakang switch pintu pakai elektrik. Ini sedikit tricky karena kalau apinya habis jadi agak bingung, tapi ini menjadi sebuah akses yang smooth karena kita nggak perlu jegluk gitu ya, apa ya bahasanya, tidak secara mekanis gitu. Enak sekali teman-teman. Nah, seperti ini, ada kamera belakangnya ini tambahan jazz itu. Nah, kebanyakan mobil-mobil itu ketika kita memasukkan barang dan masuk ke mobil, mengangkat barang dan masukkan ke mobil, itu bibir pintu bawahnya ini tinggi, tetapi jazz ini enggak, ini rendah sekali dibandingkan dengan Honda Brio yang putih itu tinggi dari tanah sampai ke bibir bawah bagasi itu agak sedikit tinggi, jadi kita agak effort untuk memasukkan barang berat ke belakang. Tetapi zaman sekarang kalau membawa barang berat tinggal panggil gopok ya, jadi nggak perlu pakai gini-gini ya kali ya, kayak ngangkat-ngangkat semen lah ya, mungkin juga tuh bro. Nah yuk, sini bagasinya cukup luas teman-teman. Ini menurut saya adalah bagasi yang sangat-sangat memadai untuk sebuah mobil city car, dan entah kenapa Honda itu untuk membuat suatu kompartemen itu sangat cerdas ya teman-teman. Jadi bagasinya luas, duduk di belakang masih longgar, duduk di depan pun masih sangat leluasa dengan ciri khas posisi berkendara Honda seperti itu. Dan ini tidak ada power backdoor-nya. Yailah mobil kayak gini power backdoor buat apa ya teman-teman, seperti itu. Ada lapisan krom-krom yang nggak perlu saya jelaskan, kalian bisa lihat sendiri. Nggak penting, mbaknya dari sana mungkin bisa. Oke, masuk aja mbak. Oh, atau mbaknya di situ biar enak gimana? Padang pora? Padang. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Honda Jazz RS tahun 2014 ini. Review mobil bekas. Saya akan membuat sedikit gambaran mengenai teman-teman yang ingin membeli Honda Jazz ini. Mungkin mari kita nyalakan dulu karena panas ya teman-teman. Menyalakannya tinggal diinjak remnya, kemudian di starter seperti itu guys. Nah, di sini kita lihat ada part yang sudah tidak original, tetapi ketidak originalnya ini menambah value, yaitu head unit yang sudah Android teman-teman. Jadi head unit ini touchscreen-nya sudah bukan yang TFT, tapi touchscreen-nya sudah yang sentuh kayak HP biasa ya, apa sedangkan touchscreen apa sih HP ini? Nek sing mendel ki kan TFT tuh. Nek sing anu saya nggak tahu apa ya. Kalau ini tuh enak sekali dan sangat responsif.
tapi ini aftermarket, jadi kita tidak membahas detail mengenai head unit Android Jazz ini di video ini. Kita akan membahas di video yang lain. Di sini kita lihat sebuah bahasa desain dari Honda, yaitu AC-nya yang memanjang menembus speedometer seperti itu ya, menembus instrumen cluster seperti Honda Brio di atas tahun 2016, Honda Mobilio di atas 2016, ataupun Honda Brio yang baru seperti itu. Karena kita salam satu dashboard seperti itu. Kemudian setirnya ini sudah kulit, ini pengaturannya lengkap khas Honda. Kita bisa nyetir dengan driving pleasure yang luar biasa daripada kompetitornya seperti Yaris. Itu menurut saya ini posisi nyetirnya sangat-sangat tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman ya, sangat-sangat enak. Setirnya kulit, ada pedal shiftnya juga, walaupun ini adalah transmisi CVT, tapi jangan diragukan transmisi CVT nya karena ini adalah transmisi yang pintar dan juga sangat ekonomis. Banyak kan orang takut akan transmisi CVT, ternyata pakai sana sini nggak masalah juga, enak-enak aja, dan juga lebih pintar dari transmisi konvensional. Tapi mungkin untuk drag atau untuk apa, transmisi gear AT lebih reliable. Tapi mobil ini kalau untuk pengendara biasa atau daily user, daily driver, menurut saya sangat-sangat mencukupi sekali. Seperti itu. Mbaknya bisa duduk aja di sini. Oh ya, joknya ini joknya fabric ya, originalnya dari Honda. Ini sangat apa namanya, menjadi sebuah nilai plus bagi teman-teman yang mungkin senang dengan barang-barang yang klasik atau retro seperti itu, karena joknya seperti ini, bahannya fabric lucu, ada motif-motifnya. Kemudian di dalamnya, mari masuk aja mbak. Ditutup, enggak AC ini orang adem. Nah di dalam ini kita ada tweeter di ujung sana yang ini memantulkan ke kaca depan dan suaranya nggak begitu jelek-jelek sekali. Tweeternya itu di sini pengaturan AC biasa secara mekanikal. Ini untuk pengaturan arah semburan. Ini ke kaca depan. Sini ya teman-teman ya. Itu juga ke sini. Nah kemudian ini untuk pengaturan blower seperti biasa dengan AC. Ini untuk termostatnya seperti itu. Ini untuk ambil udara dari luar maupun dari dalam. Ini untuk rear defogger. Ini yang tadi saya bilang kalau apa namanya, kaca filmnya itu gantinya ogros, ininya bisa rusak. Maksudnya kisi-kisi belakangnya, bukan tombolnya ini, nggak ada hubungannya ya kalau tombolnya ini sama sana. Seperti itu. Kemudian di setir kita lihat ada cruise controlnya teman-teman. Ini sangat keren sekali. Cruise controlnya ini bisa di set. Video mengenai penggunaan cruise control Honda Jazz sudah saya jelaskan di Honda Jazz yang sudah laku di tahun yang lalu. Videonya ada di sini nih. Seperti itu. Kemudian sini kita bisa melipat, ini fitur yang sudah normal. Bentuk dashboardnya khas Honda, sangat-sangat luar biasa sekali. Desainnya, arsitekturnya top. Di sini ada cup holder, sayangnya di sana nggak ada. Nggak seperti Fortuner. Kalau Fortuner ada kanan kiri ya, tapi ya kali boleh disamain sama Fortuner toh. Terus karena ini tahun 2014, jadi materialnya adalah material keras. Karena yang tahun 2000 akhir 2020, 2019, 2017 ke atas itu ininya soft touch teman-teman. Tapi ya selera setiap orang, karena budget menentukan barang dan kondisi. Seperti itu mungkin sedikit review gambaran mengenai teman-teman yang akan membeli Honda Jazz ini. Terima kasih sudah menonton channel Satrio Wijoyo. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe. Apabila tidak suka, tidak usah di subscribe, gak apa-apa, tapi diberikan nggak sukanya di mana, agar supaya saya lebih bisa mengkoreksi video saya selanjutnya. Seperti itu. Satrio Wijoyo pamit. Nantikan video-video saya setiap hari di channel Satrio Wijoyo. Thank you.